bayangkan, selama ditempatkan di pekerjaan itu beberapa bulan terakhir, ini sekedar menyegarkan ingatan ya, ada 3 kemampuan yang dituntut untuk bisa menganalisis isu kontemporer. Yang pertama itu environmental scanning, kemampuan menganalisis lingkungan. Maksudnya lingkungan kerja. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu selama ini sudah berada di tempat tugas itu sudah 6 bulan misalnya, jangankan 6 bulan, 1 minggu saja kita di tempat tugas, bagi orang yang punya kepedulian dengan lingkungan, dia akan menemukan berbagai isu. Ini tidak usah 6 bulan. Misalnya kita baru 3 kali pertemuan di Zoom ini, mulai banyak isunya. Yang pertama, lambatnya peserta. Kan isu itu. Udah isu itu. Yang kedua, gangguan signal. Kan isu itu. Apa itu isu aktual? Ya, siapa masih ingat yang kemarin? Kan ada aktual, ada problematik, ada khalayak, ada layak. Kalau aktual itu, apa kriterianya aktual? Yang terkini, Pak. Yang terbaru. Yang sedang terjadi. Ya. Sedang terjadi atau baru-baru terjadi atau berpotensi terjadi. Kuat sekali potensinya terjadi. Makanya saya berikan contoh kemarin, kalau yang ketiga ini berpotensi terjadi, misalnya flu burung itu sudah ada di Poso. Nah, kalau tidak ada perlakuan upaya pencegahan di perbatasan Tauna, akan masuk di Tauna. Maka dia termasuk aktual. Jadi begitu ya. Jadi ada 3 kemampuan yang dituntut itu. Yang pertama tadi environmental ini lingkungan, scan. Jadi kemampuan menganalisis lingkungan. Hanya orang-orang seperti itu bisa hari-hari menemukan isu di tempat kerjanya. Nah, yang kedua problem solving, memiliki kemampuan menyelesaikan. Begitu dia lihat isunya, langsung pikirannya ke solusi. Ini gimana caranya ini? Kalau di tempat dia sekarang lagi virtual ini, lagi Zoom, salah sedikit hilang sinyal, mungkin dia mendekatkan diri ke Telkom. Mungkin ya, cari tempat yang lebih strategis. Selalu ada upaya untuk mencari penyelesaian. Saya kira itu kemarin ya. Jadi dengan demikian, dengan materi yang kedua kemarin itu diharapkan Bapak dan Ibu sudah menemukan berbagai isu di tempat tugasnya. Kemudian isu itu divalidasi, karena tidak semua isu itu lantas karena ada saja barangkali tidak terjadi, hanya Anda dengar-dengar saja, dengar sana dengar sini, padahal tidak pernah terjadi, atau mungkin pernah terjadi tapi tahun 80 sekian, kan tidak relevan lagi, karena kita ingin itu sedang terjadi. Boleh dicek hari ini Pak, sedang terjadi. Atau baru-baru terjadi. Baru-baru terjadi. Atau berpotensi terjadi. Nah, setelah itu dengan menerima materi ini, bayangan kita langsung kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Sebagai seorang guru matematika, tentu dia berpikir. Setelah 6 bulan dia lihat, motivasi belajarnya rendahnya orang di SD ini. Oh, ini nilai matematikanya kalau bandingkan dengan sekolah lain ini relatif rendah. Sudah muncul isu. Kemudian kalau saya amati ini selama 6 bulan saya bekerja di sana, kerjasama antara guru relatif lemah. Muncullah isu lemahnya kerjasama. Gitu. Muncullah isu rendahnya nilai matematika. Muncullah isu rendahnya minat belajar. Muncullah isu rendahnya macam-macam lah, tergantung kemampuan kita melakukan environmental scanning. Nah, dari isu yang sangat banyak itu, mungkin 5 isu itu. Nah, sekarang ini baru ini ya, saya belum sekedar review, karena ini penting, materi yang saya sampaikan kemarin itu penting itu. Karena tidak bisa dihindari, dia harus termuat dalam dokumen rancangan. Tidak bisa dihindari.
Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah menemukan lebih dari satu isu, katakanlah 5 isu, maka kemudian divalidasi. Nah, dengan alat apa memvalidasinya? APKL. dengan Atau APKL. Yang kedua, USG. yang ketiga, Astra. nah, Astra Astrid. Pak, hanya sampai di situ masih banyak. Ada kriteria OPD. Ada yang Menpan punya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, itu diperkenalkan secara nasional itu. Macam-macam alat validasinya. Nah, setelah divalidasi, ketemulah core issue. Core itu bahasa Inggris artinya apa itu? Core itu. Siapa guru bahasa Inggris? Core itu dalam bahasa Inggris artinya apa itu? Kawat. Ya, core. Kawat lampu. Oh, mungkin ya, karena mungkin lidah saya ya. Misalnya pernah dengar core bisnis? Oh, ini core bisnisnya si Anu ini Pak, yang Indo ini, Indomie, Indosiar, Indomobil. Ini core bisnisnya si A, si B, si C. Kalau di game core itu utama, Pak. Utama. Nah, jadi core itu utama. Core isu atau isu utama. Siapa yang bilang tadi utama tadi? Pak Nanang. Oh, Pak Nanang. Wah, mantap Pak Nanang. Pak Nanang. Jadi core isu utama ya. Itu namanya core isu. Nah, apa namanya? Setelah ketemu core isunya dari 5 isu, setelah divalidasi tingkat aktualnya, mana yang benar-benar terjadi atau yang baru-baru terjadi. Ketemu sudah. Mana yang paling problematik? Dilihat dari sisi ketersediaan waktu. Ya. Kemudian kita lihat sudah mana di antara 5 isu ini yang memberi dampak kepada khalayak. Khalayak itu ya hajat hidup orang banyak. Kalau isu ini siapa semua yang kena dampaknya? Yang terbanyak dampaknya adalah yang tertinggi. Nah, yang terakhir L. L itu apa? Layak. Layak itu maksudnya? Apa maksudnya layak itu? Bisa ditindaklanjuti. Ya, bisa ditindaklanjuti. Siapa tadi? Ibu Petronella? Bisa ditindaklanjuti. Bisa ditindaklanjuti itu artinya bisa diselesaikan dengan sumber daya yang kita miliki hari ini. Baik sumber daya tenaga, sumber daya anggaran, sumber daya sarpras, sarana dan prasarana, dan yang paling penting sumber daya waktu. Itu yang paling penting. Nah, setelah ketemu satu dari 5 isu tadi, ketemu satu. Satu isu ya. Satu isu. Misalnya isu yang ditemukan itu rendahnya partisipasi orang tua dalam pengawasan belajar anaknya di masa pandemi. Masa pandemi ya. Nah, habis itu diapakan itu? Kalau sudah ketemu core isunya. Kalau sudah ketemu diapakan ya? Kita sudah bicarakan kemarin dulu. Ini sengaja saya ulang karena Bapak dan Ibu tidak bisa hindari, harus memahami ini. Pertama, dia dimuat di rancangan. Yang kedua, tidak sedikit penguji yang konsen dengan kemampuan peserta memvalidasi isu. Nah, kalau sudah ketemu satu isunya, setelah sudah tervalidasi, carikan penyebab-penyebabnya. Telusuri sebabnya. Karena yang mau diintervensi, yang mau diterapi, kalau istilah kesehatan ya, yang mau diterapi itu adalah penyebab, bukan gejala. Bukan gejala. Anak-anak di rumah kalau demam itu gejala. Jadi bukan demamnya yang dikasih obat, bukan. Karena demam itu, meriang itu hanya gejala saja. Yang mau ditelusuri, kenapa ini anak demam? Setelah ditelusuri, didiagnosa ternyata amandel. Oh, ternyata ini anak tipes. Oh, ternyata ini anak pernah jatuh, tak salah di belakangnya. Jadi kalau selama ini begitu anak-anak demam,
kasih paracetamol. Ya sembuh memang untuk 3 hari. Sembuh untuk 1 minggu. 2 minggu kemudian panas lagi. Bingung lagi kita, kasih lagi paracetamol. Ya sembuh lagi. 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, sembuh lagi. Minggu ketiga balik lagi. Panas lagi nih aneh. Oh ternyata penyebabnya yang tidak tersentuh. Apa penyebabnya? Amandelnya tidak dioperasi. Kan itu problemnya. Jadi biar 50 tahun kamu kasih minum paracetamol sampai keracunan itu anak tetap kembali penyakitnya. Kenapa? Karena bukan penyebabnya yang diintervensi. Nah, begitu juga soal minat belajar tadi. Karena tidak didiagnosa, langsung saja kenapa peran orang tua ini rendah? Lihat dia kira-kira sendiri saja tanpa ditelusuri sebabnya. Apa penyebabnya sebenarnya? Apa akar masalahnya? Kira-kira begitu ya. Nah, makanya digunakanlah salah satu alat yang paling populer itu adalah apa? Fishbone. Nah, fishbone atau diagram tulang Ikan. Ya. Apakah cuma itu? Tidak. Ada alat lain misalnya tree analysis atau pohon masalah. Jadi kita buat seperti pohon dia sampai ketemu di akar. Oh, ini penyebabnya. Tree analysis namanya ya. Tree analysis itu artinya ada 3 pohon. Pohon pertama mencari penyebab, pohon kedua membalikan mencari sasaran, pohon ketiga mencari alternatif. Jadi kalau pohon itu digunakan biasanya satu paket dia. Boleh juga hanya digunakan untuk menelusuri sebab, boleh. Apa sampai di situ? Tidak. Ada lagi causal map. Pemetaan penyebab. Di map itu apa? Di mapping. Causal map. Jadi mapping penyebab. Dan masih banyak alat yang lain. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi. Saya izin ya, saya share screen dulu ya. Mudah-mudahan isu-isu kontemporer kemarin dengan melakukan review atau penyegaran pagi ini segar kembali ingatan teman-teman tentang isu kontemporer. Tabe ya. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Oh boleh, silakan sambil bertanya boleh. Ini mengenai tugas kami kemarin kan tentang teknik analisis isu. Kan setelah ditemukan permasalahan dari berbagai isu itu yang paling tinggi digunakan Tunggu dulu. Ada suara bisa di-unmute dulu yang lain. Mendapatkan dulu. Terus isu selanjutnya kurang efektifnya pengelolaan pengarsipan dokumen tanda di lingkungan sekretariat. Di analisis diagram Fishbone itu kan Pak ada sebab akibat kan, sebab-sebab dan Tunggu akibat. dulu, ini suara dari mana satu ini? Kurang lengkap dan belum Teman di samping Pak, di ini kelompok lain. dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat. Ada Pak teman di samping yang kelompok lain. Barang dan jasa Kabupaten Tojo Una mendapatkan skor 11. Maka dari tabel silakan. mendapatkan isu utama yaitu kurang Ini kan lengkap Pak, dan dari sekian sebab akibat itu kan ada banyak sebab-sebab yang muncul kan di Fishbone diagram itu kan Pak. Ya. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara menentukan sebab yang paling utama dari berbagai masalah itu. Yang ini Pak ya Pak. Kan penyebabnya ada banyak. Untuk menentukan sebab utama yang utamanya itu bagaimana Pak? Yang mungkin timbul apabila isu tersebut tidak segera ditangani. Terus kan ada itu yang 6M, 8P, 5S itu Pak. Sebaiknya mana yang kita pakai Pak untuk menentukan kategori-kategori itu. Baik. Yang ketiga Pak, bisakah kita menggunakan lebih dari satu sebab? Kan di sebab-sebab itu ada beberapa Pak, bisa kita gunakan lebih dari satu sebab untuk dimuat di Fishbone diagram itu. Iya. Isu. Sudah? Ya itu Pak. Terima kasih. Ya, kalau bisa Jadi baik. Di pertanyaan pertama ya, perhatikan ini. Ini di kepala ikan ini akibat. Ini semua penyebab. Nah, kalau kita hanya menyelesaikan satu sebab, maka kita harus mencari sebab dominan. Jadi divalidasi satu kali lagi. Nah, selama ini kalau sudah validasi sebab,
cenderung pada umumnya orang menggunakan USG. Jelas ya? Jadi kalau Anda tidak melihat keterampilannya, sistemnya, kalau ini apa? Sumber daya apa ini? Surroundings. Pengaruh lingkungan kayaknya itu, Pak. Oh, lingkungan juga itu ya. Kalau ini apa? Sarana. Suppliers. Suppliers itu apa? Distribusi ya? Iya, pemasok. Ya. Nah, kalau seandainya Pak Rahman tidak mengambil semua, hanya mengambil salah satunya, maka cari yang dominan. Cari yang dominan. Sesungguhnya ini semua berpengaruh terhadap gejala, tetapi ada yang paling dominan. Karena alasan waktu, kalau saya mau angkat semua ini penyebab ini ke rancangan saya, pasti tidak selesai dalam waktu 30 hari. Karena di situ ada faktor perhatian orang tua, ada faktor media, ada faktor metode, ada faktor motivasi belajar anak-anak. Mau diselesaikan semua dalam waktu 30 hari, nggak mungkin. Nggak mungkin 30 hari aktualisasi selesai semua 4 penyebab itu. Nah, makanya divalidasi kembali kecenderungan atau pada umumnya orang menggunakan USG. Pak, USG kan sudah dipakai tadi di atas. Iya, Anda pakai tadi validasi isu. Oke? Pak Rahman jelas? Yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, Pak, ada saya baca, saya lihat itu 7S forms. Ada juga 8S. Di mana 8S? Temukan di mana 8S itu? Di modul, Pak. Modul pembelajaran. Oh ya, itu semua alat. Karena saya tidak baca modulnya Bapak. Alat semua itu. Alat, instrumen. Dipilih alat itu, yang mana yang mau digunakan. Makanya saya bilang tadi ada ASTR, ada ASTRI, ada kriteria OPD. Nah, analisis selanjutnya itu sangat banyak alat. Yang sering saya perkenalkan itu 13. Nah, apakah dipakai semua? Tidak. Nah, makanya orang harus paham alatnya dulu dengan objek yang dianalisis. Alat mana yang cocok? Ya. Tapi rata-rata alat ini, alat ini begini ya, ada 2 dia. Ada yang bersifat tertutup, ada yang bersifat terbuka. Yang bersifat tertutup itu alur dan faktor tidak bisa lagi dirubah. Alur dan faktornya sudah disiapkan oleh pemilik rumus. Tidak bisa lagi kita utak-atik. Tidak bisa lagi dirubah. Ada juga yang terbuka. Nah, seperti ini. Ini dulunya, Pak. Analisis penyebab ini dulu. Ini kan yang menemukan ini dokter siapa ya orang Jepang itu ya? Dokter yang menemukan diagram ini. Ishikawa kalau tidak salah, Pak. Kalau tidak Ishikawa. Dokter Ishikawa. Ini digunakan di perusahaan dulu. Bagaimana menggenjot kinerja perusahaan. Dicarilah penyebab-penyebabnya. Makanya dulu beliau rumus aslinya ya oleh Ishikawa itu yang penyebab ini tidak boleh keluar dari 6M. 6M itu unsur manajemen. M pertama man, manusia. M kedua money atau uang. M ketiga metode atau cara, metode. M keempat material atau bahan. M berikutnya material, mesin, alat. Dan yang terakhir market, karena digunakan di perusahaan. Market. Nah, di belakangan ini menjadi alat terbuka. Terbuka, tidak dipatok lagi penyebabnya itu harus 6M. Boleh tergantung temuan di lapangan. Misalnya orang kesehatan mau melihat kenapa partisipasi orang ke posyandu ini rendah. Padahal di sini kalau menurut data di puskesmas, anak usia sekian bulan itu yang wajib posyandu itu ada sekian puluh di satu kecamatan ini. Tetapi kunjungan orang ke posyandu sangat rendah.
Jadi gejala yang dia tangkap itu rendahnya partisipasi masyarakat mengakses posyandu. Itu akibat itu. Dia telusuri. Dia telusuri tidak usah pakai pendekatan 6M tadi. Tidak usah. Langsung saja ke lapangan, wawancara ibu-ibu, Anda temukan sendiri. Oh ini satu, informasi tidak sampai ke mereka. Jadi penyebab pertama itu belum terdistribusinya informasi secara menyeluruh. Lambat itu informasi. Yang kedua apa lagi? Oh, rupanya masyarakat di sini lebih percaya dukun daripada medis. Yang gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi kita menjadi terbuka dia tanpa harus menggunakan faktor-faktor yang ditentukan oleh pemilik rumus. Oke, itu yang kedua Bapak, Pak Rahman ya. Pertanyaan ketiga tadi, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga. Yang ketiga tadi Pak Rahman? Ya tersuap-suap itu Pak, bisakah kita menganalisis lebih dari satu sebabnya? Tidak cuma menggunakan satu sebab, tapi lebih dari satu Pak. Kita oh sudah tadi. Sudah ya Pak. Jadi kalau cukup waktunya Bapak, kenapa tidak? Selesaikan semua. Kenapa nilai matematikanya rendah? Satu, karena di rumah tidak diawasi orang tuanya, rendahnya pengawasan orang tua. Kedua, perpustakaan tidak menyiapkan literatur. Nah, perpustakaan, dukungan perpustakaan juga rendah. Yang ketiga, motivasi belajar anak rendah. Yang berikutnya, media belajarnya gurunya tidak berubah-ubah, monoton. Metode belajar juga monoton, klasik. Berarti ada 6 penyebab. Mau diselesaikan semua, silakan. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari, selama aktualisasi ya lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Tetapi mungkin pekerjaannya sekitar 70-an itu. Jadi selesaikanlah selama, nah makanya menyesuaikan dengan sarpras, waktu, tenaga, uang. Kalau cukup semua, tidak apa-apa, selesaikan semua. Tidak apa-apa. Kalau tidak, divalidasi dia. Cari yang paling dominan, yang utama, penyebab utama. Penyebab utama. Jadi penyebab utama itu kalau itu diselesaikan, maka sekitar 70% selesai masalah. Makanya di dunia medis, kalau sudah didiagnosa begitu, kalau sudah ketemu dengan yang utama, maka yang lain-lain itu varian namanya. Varian delta itu. Varian delta itu kan pengaruhnya cuma 2% kira-kira. Tidak sampai mempengaruhi ke batang, apalagi ke akar. Ya, variannya itu. Kira-kira begitu ya. Nah, sebelum saya lanjut, karena ini penting, silakan yang lain. Boleh, atau Pak Rahman, masih ada? Cukup Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Boleh, tapi Pak, boleh saya bertanya? Ya, boleh. Terkait dengan fishbone tadi ini juga. Begini. Setelah kita menentukan sebuah isi kritikal yang telah tervalidasi, kemudian kita bawa ke fishbone misalnya untuk menemukan, mengidentifikasi semua penyebab-penyebabnya. Tentunya kemarin kita sudah coba menggunakan yang 4M tadi nih, 5M sebenarnya, tapi karena sesuai dengan yang kita kaji, jadi 4M. Jadi sistem, supplier, skills dengan standing. Nah, memungkinkan tidak Pak posisi-posisi kategori ini itu berubah, misalnya skillnya di dekat tulang ikan paling atas, paling sebelah kanan, di dekat misalnya penyebabnya, bukan penyebab, di dekat akibatnya begitu. Intinya adalah bagaimana, apakah ada memungkinkan tidak ada perubahan-perubahan tempat kategori itu, misalnya sistem di paling bawah misalnya sebelah kiri di tulang ekor misalnya, kemudian supplier naik paling atas atau skill begitu. Nah kemudian apakah ada sebuah, memang ada aturannya di tabel itu, di tulang ikan itu, sebuah kode yang menentukan bahwa dialah yang paling, sebuah penyebab yang paling apa ya, paling memungkinkan bahwa itu adalah penyebab utama begitu Pak. Ya. Ada kode-kode tertentu. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama, bolehkah ini letaknya ini suppliers dengan sistem berubah ke bawah dan ke atas? Jangankan posisinya berubah, faktornya pun diganti boleh.
Kan ini jadi rumus terbuka dia, tergantung temuan di lapangan. Kalau dulu aslinya 6M. 6M. Aslinya itu rumus pertama oleh Dr. Ishikawa itu tidak bisa dirubah orang, Pak, karena temuan dia. Dan itu digunakan untuk membangun kinerja perusahaan. Saya ulangi lagi, manusia. Kan 6M dulu penyebab ini, Pak. Waktu dia masih dinyatakan rumus tertutup. Tidak boleh diutak-atik. Jalur tidak boleh diutak-atik, faktor tidak boleh dirubah. M yang pertama itu manusia, M kedua itu money atau uang, M yang ketiga mesin atau alat, M yang berikutnya material atau bahan, M yang berikutnya itu metode atau cara, metode, M yang terakhir market. Market. Sekarang dirubah, enggak apa-apa. Apalagi kalau cuma dipisahkan, kebetulan kita menemukan duluan isu sistem. Enggak apa-apa, letakkan saja dia di situ dulu. Nah, kemudian setelah ada lagi suppliers, ada juga skill, ada juga sistem, ada lagi 7S itu, 7S, 7S form saya lupa ya, itu alat juga itu. Nah, pertanyaan kedua, adakah kita bisa memberi tanda yang paling dominan? Nggak bisa. Dominan itu harus digunakan pakai alat lagi. Yang saya rekomendasikan itu USG. Nah, bagaimana menggunakan USG? Artinya kita brainstorming lagi, FGD lagi. FGD lagi. Nah, saya yakin banyak sekali orang paham tentang alat ini, tetapi caranya menggunakan. Karena FGD itu memang berat, mengumpul orang yang memahami objek, mengumpul kepala sekolah, teman guru lain, supaya kita FGD, jangan menutup perasaan kita sendiri. Kita fokus group discussion atau brainstorming. Ini yang jarang orang gunakan. Jarang, karena memang dia harus membutuhkan kemampuan menggerakkan orang untuk melakukan brainstorming. Teman-teman di LSM itu menggunakan ini ya, dengan metode PRA, Participatory Rural Appraisal. Dia kumpul masyarakat, dia hidup di sana, dia tidur di sana berbulan-bulan. Sehingga apa yang mereka perjuangkan di masyarakat itu pasti dibantu masyarakat. Kenapa? Karena memang hasil FGD. Hasil pendekatannya betul-betul partisipatif. Nah, kita ini keterbatasan kita di waktu. Sehingga alat ada, cara menggunakannya ya tidak disiplin kita. Main kira-kira saja, taruh di sini saja, taruh di sini saja. Tetapi dengan membagi ini dua kelompok kecil, kemudian menganalisis di tugas kelompok itu, mulai Anda paham, oh begini dan brainstormingnya ini. Brainstorming. Dia brainstorming, oh tidak Pak, kalau menurut saya yang tinggi nilainya itu sistem. Apa argumennya? Nah, ini dan ini dan ini. Tanya yang satu lagi, kalau kalau saya bukan sistem yang Pak. Bukan sistem yang nilai tertingginya. Di skillnya. Nah, apa argumennya? Jadi argumen yang paling argumentatif itulah nilai tertingginya. Dapat 5, tidak mungkin lagi ada yang lain mau nyamai angka 5, pasti dia 4. Karena skala Likert itu tidak bisa lagi ditambah, dikurangi. Karena pemilik rumus membuat skala Likert itu hanya range-nya 5, 1 sampai 5. Kecuali Anda menggunakan alat lain, silakan. Kalau Anda mengatakan ini skala Likert, nah, harus 1 sampai 5. Sudah sangat teliti 1 sampai 5 itu. Sudah sangat. Karena sangat tinggi, cukup tinggi, sedang, rendah. Atau sangat baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik. Kalau bicara partisipasi tentu tinggi rendah. Kalau bicara nilai ya tinggal dikelompokkan. Oke, gitu ya. Begitu Pak Ihsan. Ada respon balik, silakan. Pak Ihsan, silakan. Sudah Pak, terima kasih. Berarti saya bisa simpulkan bahwa memang sesuai dengan apa yang kita teliti, kategori ini bisa berpindah tempat dia punya posisi ini. Ya, bukan hanya pindah, diganti pun boleh. Oh, gitu. Diganti pun boleh.
ternyata menyebabkan orang tidak datang ke puskesmas itu karena lebih percaya dukun. Kan tidak ada di sini kepercayaan dukun, tidak ada di sini. Harus kita tambah. Karena itu value, nilai atau adat atau budaya tidak ada di sini. Tidak ada dibilang di sini budaya, tidak ada. Tapi fakta di lapangan, setelah kita wawancarai ibu-ibu, kenapa tidak bawa anaknya ke puskesmas? Nah, dia lebih percaya dukun. Padahal kalau kita bicara alat ini tidak pernah disebut-sebut dukun di sini. Kira-kira begitu ya. Jadi jangankan ditukar tempatnya, diganti pun faktornya boleh. Oh, begitu. Iya. Boleh saya respon lagi, Pak? Boleh. Kemarin kita berpatokan pada diagram. Kemudian kita meletakkan ada supplier, sistem, surrounding dan skill. Kemudian di tulang kecil yang menyamping itu baru kami taruh di situ penyebab-penyebabnya, Pak. Iya. Berarti misalnya bisa tidak kalau misalnya saya taruh penyebabnya saja, Pak, langsung penyebabnya di tulang ikan itu. Oh, enggak. Harus di tulang halus ini yang menyebabkan sistem tidak maksimal. Nah, ketika ini sistem yang terpilih di USG yang terpilih yang dominan itu sistem hasil USG, maka yang mau diselesaikan tulang-tulang halusnya. Karena gara-gara tulang halus muncul persoalan di sini. Gara-gara ini muncul masalah di sini. Lihat kursornya ya. Iya, Pak. Ya. Gara-gara tulang-tulang halus yang ada di sini mengakibatkan sistem tidak bekerja maksimal. Akibat sistem tidak maksimal berpengaruh pada output. Jadi misalnya begini, kita anggap ini motor. Jadi motor mogok. Itu gejala. Aduh, kenapa ini motor mogok? Nah, setelah kita periksa, ada beberapa memang. Ada kabilator juga bermasalah. Mohon maaf ya, ini motor 2 tak ini, karena saya tidak paham lagi motor yang sekarang ini. Kabilator bermasalah. Kemudian busi bermasalah. Kemudian apalagi yang menentukan hidup dan tidaknya motor. Nah, bensin habis, Pak. Bensin habis. Nah, kalau itu mudah saja kita diagnosanya, begitu buka tangki ya sudah. Tapi kalau dia tiba-tiba mati, bensin ada, mulai kita pusing. Di mana ini? Maka dites dulu kabilatornya, bagus. Tes lagi pengapiannya, bagus. Tes lagi yang lain. Jadi dites dulu. Tes kira-kira begitu. Mana yang paling dominan? Ternyata memang ada sedikit gangguan di kabilator, tapi yang paling menentukan api di busi yang sangat kecil. Nah, kenapa busi ini karena kotor, sudah tidak pernah diganti, seterusnya. Ini penyebabnya ini yang mau diselesaikan. Sehingga kalau bagus businya, larinya motor menjadi normal kembali. Atau begini contoh yang Pak Ihsan ini kerja di mana, Pak Ihsan? Saya di sekolah, Pak, guru SMP. Iya, SPD ya, guru. Bidang studi apa? Pendidikan kewarganegaraan, Pak. Nah, PPKN. PPKN itu sudah kan banyak sekali ya, PPKN itu. Banyak sekali, agak luas lah pembahasannya. Iya. Luas pembahasannya, kemudian isunya apa di situ? Kira-kira kalau ini persoalannya begini. Kadang kita ini selalu terjebak di media, metode itu saja. Kemarin kita rapat evaluasi dengan Ibu Kaban itu, beliau menginginkan cobalah cari kegiatan-kegiatan yang lebih strategis. Jadi kegiatannya hanya menyiapkan bahan, membeli kertas, gunting. Masa coba bikin yang pekerjaan-pekerjaan apa ya? Partisipasi OSIS dalam rangka apa begitu di PPKN itu. Karena betul PPKN kan luas bahasannya. Luas bahasannya. Kalau sudah bicara partisipasi ini pasti WOG dia whole of government. Nanti Bapak dan Ibu terima itu materi whole of government. Di pendalaman agenda 3. Jadi isunya isu besar. Kalau komio isunya di busi, maka pekerjaannya buka busi, bersihkan, pasang, uji coba. Tapi kalau isunya lahar panggung, tahu lahar panggung Bapak Ibu? Tahu lahar panggung motor? Tahu. Nah, kalau lahar panggung isunya, maka pekerjaannya turun mesin, belah mesin, oversize,
Itu baru pekerjaan berat. Kalau mau oversize itu harus dibawa lagi ke toko yang ada alat oversize-nya. Kalau busi, ya dibuka, dicuci, dipasang, selesai. Karena isunya terlalu kecil. Terlalu kecil isunya. Tidak, Ibu Kaban sudah kemarin sudah mulai, ya kita hampir sepakati itu, sudahlah. Kita buatlah pekerjaan-pekerjaan strategi sedikit. Mohon maaf ya, saya bukan kosnya, nanti bicaralah dengan kosnya. Oke, yang lain masih ada? Ya, karena ini penting memang. Habis itu baru saya masuk pada, ini kita ini kan sampai jam. Oh belum. Masih ada di sekitar ini, silakan. Iya Pak, saya Pak izin. Ya, Ibu siapa nih? Ibu Desi Pak. Oh, Ibu Desi. Iya, menanggapi tadi berlanjut pertanyaannya Pak Iksan tadi Pak, saya mau mengkonfirmasi kembali. Berarti kita setelah saat kita menentukan isu itu pertama menggunakan alat bantunya APKL. Nah, setelah itu untuk sebelum masuk di fishbone diagram ini berarti kita untuk mencari penyebab utamanya atau mulai dari yang dominan itu berarti kita menggunakan lagi USG ya Pak. Setelah itu, setelah kita tahu urutannya mana yang paling dominan atau ranking 1 sampai seterusnya, itu baru kita masukkan di fishbone, begitu Pak? Atau fishbone dulu, baru kemudian USG lagi? Ya, jadi begini, jangan. Baru, makasih banyak Ibu Desi. Jadi begini ya. Kalau Anda menggunakan alat APKL, USG, ASTR, ASTRIT, kriteria OPD, itu judulnya validasi isu. Validasi isu judulnya. Jangan sampai judulnya lain, isinya lain. Validasi. Validasi itu dikasih valid. Dikasih valid. Apa ya? Apa bahasa lainnya valid itu? Valid. Ini valid apa tidak? Oh, tidak valid ini, Pak. Oh, datanya belum bisa diakses karena belum valid. Kan gitu ya? Mungkin, Pak. Ya. Jadi validasi. Jadi alat tadi Ibu, kalau Ibu menggunakan APKL, itu baru memvalidasi isu. Setelah tervalidasi, ternyata dari 5 isu tidak semua aktual. Tidak semua problematik. Tidak semua halayak, tidak semua layak. Yang lolos itu 1. Dari 5 itu 1. 1 nilai tertinggi. Jadi Ibu, yang lolos yang core, itu yang jadi core. Setelah selesai menggunakan alat APKL atau USG atau ASTR atau ASTRIT, ditemukanlah 1 core isu atau isu utama. Itulah yang disebut dengan isu yang valid. Bukan isu lagi dia, karena sudah valid. Jadi diyakini itu isu yang diangkat itu benar-benar terjadi atau sementara terjadi. Yang kedua, dia memang mendesak karena ketersediaan waktu. Harus diselesaikan ini barang. Mengalahkan isu yang lain yang 4. Kan 5 ini isu ini. Misalnya 5 ya. Kemudian dia yang paling halayak karena banyak sekali berdampak pada siswa. Banyak sekali siswa menerima dampaknya. Dibanding dengan 4 isu yang lain. Dan dia yang layak ditindaklanjuti karena tidak terlalu mahal. Waktunya juga kita bisa 30 hari. Nah, Ibu, setelah dia terpilih, core isu letakkanlah di kepala ikan. Dia menjadi akibat itu. Berubahlah posisi dia dari isu menjadi akibat atau gejala dalam dunia medis. Kalau orang-orang medis menyebut akibat itu gejala. Makanya kita kalau ke dokter itu ditanya, apa keluhannya? Itu mencari gejala. Mengetahui gejala itu. Menemukan akibat. Kalau di istilah organisasi itu hanya akibat itu, dampak itu. Ada penyebab. Nah, Ibu sekali lagi saya ulangi, setelah selesai di APKL, ketemulah isu yang tervalidasi dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu lihat kursor. Lihat kursor Ibu. Mana kursornya? Nilai tertinggi ini diletakkan di kepala ikan. Barulah ditelusuri penyebabnya. Nah, ketika Anda menggunakan fishbone atau tree analysis atau causal map, itu sudah berubah judul pekerjaannya. Bukan lagi validasi isu, tapi menelusuri penyebab
masalah. Penelusuran. Sudah menelusuri sebab itu. Nah, jangan nanti judulnya validasi isu, isinya fishbone. Nah, keliru. Karena fishbone untuk bukan memvalidasi. Dia menelusuri sebab. Kenapa isu itu ada. Jadi berubah lagi subjudulnya. Nah, setelah ditemukan ini, Ibu, tidak langsung yang dominan. Temukan semua dulu sebanyak-banyaknya penyebab itu. Baru setelah itu kita brainstorming dibantu dengan instrumen atau alat USG. Dibantu dengan alat USG. Untuk apa? Itu tujuannya lagi di sini memvalidasi penyebab. Mana yang paling utama, mana yang paling dominan. Nah, dengan demikian menggunakan alat itu, pertama misalnya APKL, kedua fishbone, pada saat mau memvalidasi penyebab di fishbone, masuk lagi USG. Oh, ya. Ya. Kalau begitu, Pak ya memang banyak isinya bab itu, subbab itu, banyak. Kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah kita menggunakan lebih dari satu alat? Kalau, jadi ada dua anunya ini ya. Saya kembali ke sini dulu. Nah, ini pertanyaan kemarin, nanti dibaca saja. Apa itu urgen? Kalau salah Ibu Desi juga yang bertanya kemarin ya. Ibu Desi atau Ibu Syah? Nah, apa itu serius? Apa itu grouch? Nah, itu sudah ada di sini. Nah, aktual apa? Halayak. Nah, begini. Apa yang saya mau bilang tadi yang terakhir? Saya lupa. Saya mau bilang apa tadi? Saya kembaliin. Analisis isu dengan dua alat. Nah, apakah kita menggunakan dua alat? Kalau begini, misalnya kalau Anda menggunakan APKL ini, ternyata dari 5 isu, ada 2 yang nilainya sama. Sama nilainya, Pak. Semua 16. Ini 16, nilai tertinggi 16. Nah, makanya boleh ditapis dengan alat lain, tambahannya USG atau ASTR sekalian, atau Astrid sekalian. Kalau memang lebih dari satu yang memiliki nilai tinggi, itu cara pertama. Cara yang kedua, ketika menentukan angka ini, tentukan memang yang ter. Kalau cara ini masih mungkin kita berulang 2 kali menggunakan alat yang berbeda, bisa. Karena terbukti ada 2 isu yang ranking pertama, sama-sama nilainya 16, maka divalidasi dengan alat yang selanjutnya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mau, boleh juga menggunakan cara waktu brainstorming, waktu FGD, menentukan APKL, beri memang nilai yang ter. Jangan sampai ada 2 ter. Hanya 1 yang ter. Jadi habis memang di situ. Mana yang paling aktual? Karena aktual ini kan boleh sementara terjadi, atau baru-baru terjadi, atau berpotensi terjadi. Nah, mana yang paling besar potensinya ya kita diskusi. Mana yang baru, yang betul-betul belum lama, masih hangat-hangat. Kira-kira begitu. Jadi memang sudah ditentukan problem yang ter, halayak yang ter, layak yang ter, yang tertinggi nilainya maksudnya. Kalau sudah ketemu yang ter, tidak mungkin 2 yang ter. Teraktual, kemudian yang paling problematik, yang paling halayak, dan yang paling layak. Caranya bagaimana, Bapak? Nah, siapa masih ingat caranya? Saya sudah jelaskan kemarin. Bagaimana caranya untuk mendapatkan angka yang ter? Nilai ter. Ada yang ingat bagaimana caranya kemarin? Nah, Ibu Desi apa? Tidak kedengaran, Ibu. Inmut. Ya, silakan. Brainstorming, Pak, melalui brainstorming. Ya. Cara brainstormingnya supaya menemukan yang ter. Dikumpulkan data dari beberapa ahli-ahli yang menguasai bidang itu, Pak. Ya, itu cara itu ya, cara kalau boleh. Yang maksud saya begini,
untuk mengetahui mana yang lebih tinggi isu 1 dengan isu 2. Bagaimana caranya? Dilihat rankingnya, Pak. Ya, untuk mendapatkan ranking itu bagaimana caranya? Dibenturkan dia, Benturkan. kasih bentur dia. Ya. Kasih baku tabrak isu 1 dengan isu 2, diskusinya di sekitar itu. Mana argumentatif yang mana argumentasi yang benar-benar argumentatif, apalagi disertai dengan data, dia yang tertinggi. Oh, ini baru terjadi, Pak, baru terjadi. Kalau betul-betul baru terjadi, berapa orang yang kena? Ini Pak datanya, Pak. Oh, nah nilainya Ada yang 1 baru terjadi, tanya datanya, cuma itu Pak, saya tidak sempat, Pak. Jadi diskusinya yang menentukan. Jadi brainstorming, betul juga Ibu Desi bilang itu, brainstorming ini tidak hanya orang yang ada di sekitar itu, yang ada di kelompok itu yang menentukan. Boleh kita telepon orang yang ahli di bidang. Kalau kita diskusi tentang hama, ya, teleponlah ahli pertanian pengamat hama itu. Ya, atau apa? Baca itu hasil-hasil monitoring. Oh, ini kalau hasil monitoring ini yang baru semester lalu begini modelnya. Kalau betul-betul mau menggunakan alat ini dengan cara yang benar. Dan selama ini kan perasaan saja dipakai. Harus saja 5 ini. Ya boleh juga. Ya, jadi ini berapa? 3 saja itu. Yang ini sudahlah 1 saja itu. Supaya jangan sampai dia naik. Nah inilah, dan memang kalau mau digunakan benaran, memakan waktu dia. Kan, olehnya itu, saya sering menemukan kelompok yang saya ajar itu selalu terbagi 2. Kadang 40-60, kalau 40 medis, 60 guru. Atau 6 guru, 4 medis. Jadi enaknya brainstormingnya itu. Enak brainstormingnya. Karena walaupun objeknya itu misalnya di kesehatan itu berkumpul di situ ada ahli gizi, ada rekam medis, ada perawat, ada dokter atau ada apoteker. Ini kan keahliannya beda-beda. Tetapi dia semua masalahnya kesehatan. Boleh mereka yang brainstorming, boleh. Yang di brainstormingkan itu apa? Cara pembuangan sampah medis. Bagaimana membuang sampah medis ini? Nah, jadi diskusi mereka. Oh ini penyebabnya Pak, 1 ini. Jadi orang kesehatan, jangan orang guru yang bicara tentang sampah medis. Nggak nyambung itu. Begitu juga bicara media belajar, ya silakan guru dengan guru. Meskipun yang 1 guru matematika, yang 1 guru PPKN, yang 1 guru bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Karena mereka profesinya sama. Nah, gitu ya. Oke. Masih ada yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Pertama untuk menelusuri dari penyebab tadi yang menggunakan fishbone itu, kita kan bisa menggunakan instrumen USG lagi. Kemudian tentu dalam hal ini kan perlu adanya validator sehingga data kita bisa valid. Nah, kira-kira berapa orang yang bisa dijadikan validator sehingga data kita dianggap valid minimal lah. Misalnya untuk guru, ya mungkin kepala sekolah pertama atau kemudian guru atau masyarakat atau bagaimana sehingga data kita bisa dikatakan valid secara validasi. Mungkin itu Pak. Kalau ukuran pasnya tidak ada, prinsipnya lebih banyak lebih baik. Lebih banyak orang berpikir, lebih banyak pengalaman yang tertuang di diskusi itu. Ya, tetapi ingat, untuk apa banyak, kemudian yang hadir itu tidak paham objek. Nah, ada juga gunanya itu. Oh, rame betul orang. Ada diskusi apa itu? Itu Pak, diskusi tentang penyelesaian wabah itu. Pak, virus COVID. Lantas siapa semua itu? Ada petani coklat itu, ada apa dia bisa ngomong di situ? Nggak bisa. Jadi yang paham tentang objek lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Kan istilahnya beberapa itu 2-3 boleh. 2-3 boleh. Panggil guru lain, coba kalau menurut Komiu, kira-kira kenapa ini kenapa kunjungannya murid ke perpustakaan itu rendah sekali? Apa kira-kira penyebabnya?
Mulai bilang, oh sekarang sudah ada HP, Pak. Yang kedua, Pak, di perpustakaan bukunya dari dulu itu juga. Yang ketiga, di perpustakaan itu Pak gerah. Baru 15 menit kita sudah cari kipas. Mulai kita analisis, apa penyebabnya ini? Oh, yang dominan ini. Literatur yang tidak mendukung. Masa literatur karya tahun 80-an masih ada di situ? Kurikulum sudah berubah 7 kali, literatur tidak berubah-berubah di perpustakaan. Anak-anak malas ke sana untuk apa? Sampai di sana juga kepanasan. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi diskusilah orang-orang yang ada di situ yang paham. Jangan kami panggil Pak Babinsa. Nggak tahu dia itu. Biar pangkatnya apa, nggak bisa dia menjelaskan. Kenapa Pak Babinsa? Anak-anak tidak mau ke perpustakaan. Nggak bisa dia jawab itu. Gitu ya. Satu lagi Pak, setelah kita temukan misalnya dari beberapa validator itu ternyata satu masalah yang kita angkat atau satu penyebab yang kita angkat. Terus apakah kita cuma sampai di sini aktualisasinya atau ditambah dengan mencari solusi dari penyebab itu? Terima kasih. Ya, saya punya materi kan isu kontemporer, bukan materi apa nama materinya itu, merancang aktualisasi. Ada materinya itu. Iya, Ada Pak. materi yang menjelaskan. Tidak. Materi dia mulai dari konsepsi, habis itu menyusun rancangan, habis itu pembekalan implementasi. Satu paket dia ini disajikan dalam waktu yang berbeda. Nah, karena sudah terlanjur ditanya, saya hanya kasih gambaran. Setelah ketemu penyebab utama melalui alat tertentu, biasanya orang gunakan USG, maka misalnya penyebab utama kenapa anak-anak tidak ke perpustakaan atau rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan, ternyata penyebab utamanya itu adalah tidak tersedianya literatur yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu yang menyebabkan mereka tidak berminat ke perpustakaan. Sebenarnya banyak, tetapi yang tervalidasi melalui USG tadi itu. Nah, inilah yang kemudian dibuatkan rancangan aktualisasi. Nah, maka lahirlah judulnya, selalu saya tunjukkan judulnya ya. Saya kasihlah judulnya. Upaya menyelesaikan ini, coba lihat, upaya menyelesaikan rendahnya minat kunjungan siswa ke perpustakaan melalui apa? Pengadaan buku sesuai kebutuhan. Atau pengadaan referensi atau literatur sesuai kebutuhan. Itulah judulnya. Lahirlah judulnya. Jadi optimalisasi ini atau peningkatan ini atau perbaikan ini melalui ini, mohon maaf kursornya ini. Melalui ini yang diintervensi. Pak, tidak muncul di share screen gambarnya, materinya Pak. Jadi ini yang diintervensi ya. Yang ini. Ini yang jadi biang kerok, penyebab utama. Gara-gara ini terjadi ini. Gara-gara ini. Jadi gara-gara ini Bapak, Ibu Desi ya, gara-gara ini Ibu Desi. Gara-gara ini. Supplier itu Pak? Ya, ini contoh. Contoh. Kalau ini kita posisikan tadi di perpustakaan, jadi ini gara-garanya. Di perpustakaan tadi itu kan, kenapa anak-anak tidak berminat ke perpustakaan? Disebabkan karena buku tidak lengkap. Referensi yang tidak lengkap, tidak tertarik anak-anak. Nah, gara-gara ini menyebabkan ini, maka lahirlah judul peningkatan minat kunjungan ke perpustakaan, peningkatan minat siswa dalam mengunjungi perpustakaan melalui ini, perbaikan ini. Mau apa ini? Mau diadakan atau mau didonor buku di sini? Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu, dari sanalah Anda menyusun rancangan. Karena ada solusinya sudah. Bagaimana supaya buku itu menjadi lengkap di perpustakaan? Buatlah kegiatannya, persiapannya ini. Pelaksanaannya ini. Implementasinya terakhir meningkat kunjungan siswa ke perpustakaan. Itu
produk terakhirnya itu karena masalahnya, isunya adanya rendahnya minat kunjungan siswa ke perpustakaan. Masih menarik di sana, bikin pohon literasi, bikin perlombaan menulis, bikin majalah dinding, bikin apa saja yang membuat siswa, sudah beda perpustakaan dulu Pak. Agak betul sudah dicat ulang, ditata kembali, bukunya lengkap. Di tiap sudut, kalau di desa ada kipas angin. Enak betul. Enak betul. Di pojok itu ada pojok literasi, ada pohon apa begitu. Baru kita begitu duduk langsung musik ada. Sekarang ini kita tinggalkan kantin. Bila perlu beli apa-apa di kantin bawa ke perpustakaan. Karena nyaman, Pak. Nah, itu baru strategis. Perubahannya strategis, betul-betul bermanfaat buat sekolah. Kepala sekolah bilang, untung ada Ibu Desi. Kalau tidak ada Ibu Desi, begini terus sekolah. Jadi orang merasa ada manfaat kehadiran kita. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, inilah momen yang tepat membuktikan bahwa kita manusia yang baik. Tunjukkan itu. Kepala sekolah, ini baru. Tapi jangan juga terlalu baik, nanti kami ditahan 20 tahun di sana. Ini tinggalan saja ya. Baik, kalau masih ada, kalau tidak saya lanjut. Nanti kita pendalaman sekali lagi nanti. Masih ada? Sudah tidak ada? Sudah ya? Kita lanjut ya. Nah, analisis beberapa isu. Ini sudah dibikin ini? Sudah? Sudah, Anda Pak. bikin? Sudah. Nah, pasti ada diskusi di sini. Disitulah contohnya brainstorming itu. Di situ. Karena kemarin saya bicara dengan Pak Reza, dengan Pak Asep, Pak, kalau bisa supaya ada diskusi di internal mereka, bagi dua lagi itu kelompok itu. Yang 10 orang itu bagi dua. Supaya enak diskusinya. Nah, kebetulan di sini kan dominan guru. Mohon maaf, yang kesehatan berapa orang di sini? 1 orang. 2 ya? 2. Dua. Iya, Pak. 2 orang. Biasanya dia banding-banding sedikit saja, 4 anak, kadang 5, kadang juga kesehatan yang banyak. Baik. Analisis beberapa isu kritikal di lingkungan kerja dengan menggunakan instrumen analis tertentu. Jadi begini nanti Bapak Ibu. Jangan satu orang pakai APKL, semua APKL. Satu orang pakai fishbone, 10 orang fishbone semua. Padahal ada alat lain. Nah, kayak ini alat-alat ini tidak mampu juga saya menjelaskan semua karena ada 13 itu. Kalau itu mau dijelaskan semua, habis waktunya. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah dibuka di LMS ya? Apa? Ya di LMS. Kolabjar, Pak. Ya, itu Kolabjar itu apa? LMS dia, Learning Management System. Iya. Ya. Untuk apa LMS itu? Untuk melancarkan. Untuk supaya lancar. Jadi tidak lagi baku hubungi dengan ini, dengan itu. Sudah, akses saja ke sana, insya Allah ada. Kalau beda juga dengan LSM. Kalau LMS itu untuk memperlancar. Kalau LSM, apa itu LSM? Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga sering menghambat. Jadi Komyoga yang plesetkan itu. Kalau itu memperlancar, bukan menghambat. Supaya mudah aksesnya, mudah ininya, dan seterusnya. Oke, kesiapsiagaan bela negara.